Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 kelas gizi B akan mempresentasikan hasil responsi 1 kami, yaitu tentang supplementary feeding, formulasi makanan, dan fortifikasi makanan. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Porlin Mila Huta Gaul. Saya sendiri, Esya Syawali Berus Tepuh. Saya Rani Kurniawati Manurung. Saya Eka Putri Indah Lestari. Saya Indriati Syafitri. Saya Dinisa Salsabila. Saya Misya Arif Fariska. Saya Putri Ginting. Saya Deborah Manurung. Saya Rina Elfrida Butuh. Baiklah, di sini kami akan memulai hasil dari responsi kami yang pertama, yaitu tentang supplementary feeding yang dibacakan oleh Saudari Rani. Identitas jurnal yang kami pakai yaitu Aryu Chandra 2017, suplementasi mikronutrien dan penanggulangan malnutrisi pada anak usia di bawah 5 tahun. Pertanyaan yang pertama, bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan, desain, dan pelaksanaan intervensi? Masyarakat dapat berpartisipasi dengan program pemerintah, yaitu dengan ikut melaksanakan suplementasi vitamin A yang diberikan setiap bulan Februari dan Agustus. Pertanyaan kedua, bagaimana seharusnya peserta dipilih? Peserta dipilih di atas usia 2 tahun apabila malnutrisi belum dapat ditangani, maka akan menetap atau irreversible. Pertanyaan yang ketiga, makanan apa yang harus digunakan untuk suplementasi? Pemberian suplementasi seng dan zat besi pada banyak penelitian terbukti mampu meningkatkan nafsu makan balita. Frekuensi makan balita yang biasa dari 2,16 menjadi 4,8 kali per hari. Sedangkan suplementasi seng dan zat besi mampu meningkatkan rata frekuensi dari 4,1 menjadi 5 kali per hari. Pertanyaan yang keempat, bagaimana seharusnya ukuran suplemen harus ditentukan? Ukuran suplemen ditentukan untuk mendapatkan respon pengobatan dosis besi yang dianjurkan 3-6 mg besi elementer per kilogram BB hari diberikan dalam 2-3 dosis sehari. Dosis obat dihitung berdasarkan kandungan besi elemental, sedangkan suplementasi seng dan zat besi mampu meningkatkan rata frekuensi makan dari 4,1 menjadi 5 kali per hari. Pertanyaan yang kelima, kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan program atau jadwal pelaksanaan? UNICEF yang merupakan organisasi dunia yang bekerja mengatasi permasalahan pada anak telah mencanangkan program The First 1000 Day atau 1000 hari pertama yang dimulai sejak ibu mengandung hingga anak yang dilahirkan merayakan hari ulang tahun yang kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Aisyah. Yang keenam yaitu di mana lokasi makan atau titik distribusi harus ditempatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan membawa balita ke posyandu yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Yang ketujuh, fasilitas apa yang dibutuhkan? Alat yang digunakan untuk mengukur berat badan adalah timbangan berat badan digital berkapasitas 150 kg dan ketelitian 50 gram. Menggunakan baterai 3A sebanyak 2 buah. Tinggi badan pada responden kurang dari 2 tahun disebut panjang badan, diukur dalam posisi tidur menggunakan infatometer. Pengukuran tinggi badan pada responden lebih dari 2 tahun dilakukan dalam posisi berdiri dengan menggunakan mikrotois dengan kapasitas ukur 2 meter dan ketelitian 0,1 cm. Analisis
yang digunakan untuk mengukur peningkatan status gizi menggunakan uji Wilkinson-Whitney. Yang ke-8, bagaimana seharusnya logistik program diatur dan dikendalikan? Perawat home care mengajarkan pada ibu atau pengasuh balita tentang cara pengolahan makanan anak, perawatan kebersihan anak, dan pengobatan sederhana bagi anak yang sakit dengan metode konsultasi. Bagi sasaran dengan gizi tingkat berat atau disertai tanda-tanda klinis marasmus dan kwashiorkor dengan komplikasi, perawat berperan sebagai perujuk yang mengantar langsung sasaran tersebut ke puskesmas atau rumah sakit. Semua aktivitas keperawatan didokumentasikan dalam logbook. Yang ke-9, bagaimana biaya program dihitung? World Health Organization sejak tahun 2007 telah menyosialisasikan program Community Based Management of Severe Acute Malnutrition. Hal ini dilatar belakangi oleh penelitian yang menunjukkan bahwa balita malnutrisi tanpa komplikasi sebenarnya dapat ditangani di masyarakat tanpa harus dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan dan efek dari segi biaya. Hal ini mendukung penelitian yang menyatakan bahwa community therapeutic care adalah suatu pendekatan yang dapat dilakukan untuk menangani malnutrisi pada balita di komunitas. Yang terakhir yaitu bagaimana biaya program dihitung. Pengukuran status gizi memperlihatkan hal yang signifikan pada akhir bulan pertama dan kedua, karena periode tersebut adalah periode akhir fase intensif, yaitu sebelumnya balita malnutrisi telah dikunjungi secara intensif 2 kali seminggu dalam 2 minggu pertama dan 1 kali di akhir minggu keempat. Total kunjungan selama fase intensif adalah 5 kali kunjungan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Contreras et al. 24 bahwa program intervensi gizi yang dilakukan secara 4 minggu berpengaruh secara signifikan pada status gizi balita dan komposisi tubuh balita malnutrisi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang formulasi makanan yang dilanjutkan oleh Saudari Adenisa. Baik, selanjutnya ada formulasi. Identitas jurnal yang dipakai yaitu Tamrin M. Husni dengan Ismanilda dan Handayani Marni. Tahun 2017 dengan judul Penganekaragaman Formula Makanan dengan pemanfaatan dadi susu kerbau untuk PMT fungsional anak balita dengan judul jurnal yaitu Jurnal Sehat Mandiri volume 12 halaman 2. Selanjutnya akan dibaca oleh Eka. Baik, nomor 1, bagaimana seharusnya kandungan gizi dan makanan yang diformulasikan ditentukan? Jadi, dadi merupakan susu kerbau yang mengandung zat gizi yang cukup tinggi, terdiri dari kandungan karbohidrat 3,34%, protein 5,93%, lemak 5,42%, dan kadar air 84,35%. Protein dadi tergolong protein lengkap yang mengandung hampir semua jenis asam amino esensial. Selain itu, dadi mengandung kalsium dalam jumlah relatif tinggi, di mana mineral ini sangat berperan dalam penanggulangan gizi buruk bagi anak balita. Yang kedua, bahan baku apa yang direkomendasikan? Yaitu bahan baku yang direkomendasikan untuk formulasi makanan adalah dadi susu kerbau.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu bagaimana bentuk makanan yang diformulasikan akan dipilih. Pembuatan PMT dengan pemanfaatan dadih atau susu kerbau dengan campuran tepung beras, tepung ubi jalar merah, tepung kedelai, dan tepung gula. Yang keempat, bagaimana penerimaan konsumen akan diukur? Dalam penilaian penerimaan suatu makanan yang paling umum digunakan yaitu alat indera penglihatan, pembau, pengecap, dan peraba. Dengan adanya alat indera tersebut, maka kita dapat menilai makanan dari segi warna, aroma, rasa, dan tekstur. Kemudian pertanyaan kelima, bagaimana seharusnya makanan formulasi didistribusikan, dipromosikan, dan ditentukan harganya? Pengemasan berfungsi untuk menempatkan suatu hasil pengolahan atau produk industri agar mempunyai bentuk-bentuk yang memudahkan dalam penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi. Dari segi promosi, wadah atau pembungkus berfungsi sebagai perangsang atau daya tarik pembeli. Karena itu, bentuk, warna, dan dekorasi dari kemasan perlu diperhatikan dalam perencanaannya. Pemanfaatan dari susu kerbau sebagai formula makanan masih belum optimum digunakan dalam penanggulangan masalah gizi bagi anak balita. Sementara produksi dadi Sumatera Barat cukup banyak. Di samping kandungan gizi dadi yang tinggi, sangat bagus dimanfaatkan dalam penanggulangan masalah gizi buruk bagi anak balita. Tujuan penelitian ini adalah dihasilkannya formula makanan dari dadi susu kerbau sebagai PMT fungsional untuk anak balita. Kemudian pertanyaan ke-6, bagaimana biaya dan efektivitas diukur? WHO sejak tahun 2007 telah menyosialisasikan program Community Based Management of Severe Acute Malnutrition. Pada penelitian ini tidak ada menyinggung biaya tetapi efektivitas. Karena banyaknya hasil dari susu kerbau tetapi belum dimanfaatkan secara optimal sehingga peneliti membuat formula makanan yang berguna untuk menanggulangi gizi buruk bagi anak balita. Selanjutnya, fortifikasi makanan akan dilanjutkan oleh Saudari Putri Ginting. Fortifikasi identitas jurnal yang kami gunakan yaitu tentang dengan judul Analisis Proksimat dan Uji Coba Rasa Produk Fortifikasi Bubuk Daun Kelor dalam Susu Kedelai pada tahun 2017. Pertanyaan pertama, bagaimana seharusnya kebutuhan gizi diidentifikasi? Yaitu dengan mengukur secara antropometri dan memasukkannya ke dalam rumus yang telah ditentukan. Pertanyaan kedua, berapa banyak fortifikasi yang harus digunakan? Masing-masing metode dilakukan ulang uji sebanyak 2 kali untuk melihat reliabilitas saat alat uji. Sampel dalam penelitian ini adalah susu kedelai tanpa fortifikasi sebagai kontrol disebut dengan sampel A, susu kedelai dengan fortifikasi bubuk daun kelor sebanyak 0,32 gram sebagai sampel B, dan susu kedelai dengan fortifikasi bubuk kelor sebanyak 0,64 gram sebagai sampel C. Pertanyaan ketiga yaitu faktor-faktor apa saja yang harus dipertimbangkan dalam memilih bahan pangan pembawa untuk fortifikasi? Pada umumnya, ada beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam memilih, yaitu pertama, bahan pembawa yang ideal adalah bahan yang dimakan setiap hari dan dalam jumlah konstan. Dapat membawa zat gizi dalam jumlah yang ditetapkan serta tersedia di pasaran agar mudah diperoleh, seperti garam dan terigu. Yang kedua, bahan pembawa harus diproduksi secara terpusat dan didistribusikan melalui jalur tertentu agar mudah dimonitor dan dikontrol. Yang ketiga, bahan pembawa yang telah difortifikasi harus tetap stabil dan tidak mengalami perubahan dari aspek sensorinya. Dan yang keempat, senyawa
fortifikan yang ditambahkan ke dalam bahan tidak berubah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rina. Baik, pertanyaan yang keempat. Apa alternatif untuk fortifikan yang harus dipertimbangkan? Ada 3. Yang pertama, fortifikan tidak mempengaruhi produk akhir dalam hal sifat sensoris. Dan yang kedua, tidak bereaksi dengan bahan-bahan lain. Yang terakhir, masih tersedia setelah proses fortifikasi selesai. Soal yang terakhir, bagaimana biaya dan efektivitas diukur? Biaya diukur dengan menghitung biaya selama melakukan fortifikasi susu. Efektivitas diukur dengan melakukan uji proksimat dan uji mineral kandungan sampel yang dilakukan dengan uji pemanasan untuk kadar air dan abu, metode hidrolisa untuk serat kasar, metode mikroseksolid untuk uji lemak, metode mikrokijel untuk uji kandungan protein. Dan untuk uji mineral, kalsium dan zinc menggunakan spektrometer absorpsi atom atau AAS. Dan selanjutnya dilakukan uji coba rasa pada sasaran yaitu balita. Selanjutnya pembahasan. Untuk mengurangi masalah gizi yang terjadi pada kelompok usia balita, diselenggarakan pemberian makanan tambahan atau PMT pemulihan. PMT pemulihan yang direkomendasikan adalah berbasis makanan lokal dengan menu khas daerah yang sesuai dengan kondisi setempat. Salah satu alternatifnya yaitu tanaman daun kelor. Daun kelor mengandung unsur multizat gizi mikro yang sangat dibutuhkan pada masa perkembangan balita seperti beta-karotin, tiamin, riboflavin, niacin, kalsium, zat besi, fosfor, magnesium, seng, vitamin C, sehingga dapat digunakan untuk alternatif peningkatan status gizi balita. Kemudian susu kedelai tanpa dan dengan fortifikasi dilakukan uji proksimat dan mineral dengan 2 kali ulangan untuk membandingkan hasil uji dan menghasilkan hasil uji yang benar-benar valid. Nambahan bubuk daun kelor pada susu kedelai dapat meningkatkan nilai gizi susu kedelai dan dapat dijadikan PMT lokal yang sesuai dengan panduan penyelenggaraan pemberian makanan tambahan pemulihan. Susu kedelai dengan penambahan bubuk kelor sebanyak 32 mg dan 100 cc direkomendasikan sebagai PMT balita gizi kurang dengan pertimbangan nilai gizi, rasa, dan tampilan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, sekian hasil responsi dan presentasi kami. Jika ada kalimat dan kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.